drumnya tuh ngeri, lincah harus deh. Karena album pertama tuh lincah banget tuh. Oh iya. Nama album yang Tapi itu. jangan terlalu lincah juga. Iya. Oh. Jadi ada skill Iya. punknya, Ya. ada skill soul. Purba aja. Berubah. Kita banyak yang paling lucu ya. Kita ya karakter masing-masing. Si Marcel Kiki kan juga sempat bantu. Oh, iya tuh Karakternya Marcel. lain. Nyanyi Marcel. Ya, dia juga ngebantuin banyak di Sekarang Sigmundit album terakhir ya, tuh. dia juga bantuin. Sama Odi tuh. Terus ada banyak sih, ya, Leo, Jimbo, Stanley. Iya. Aduh, gue bisa missing nih. Itu karena ada banyak banget. drummer yang bantuin. Yose. Paling banyak drumnya di drum banyak. Apalagi jadi Richard Muter. Ya, Richard Muter pas tuh. Richard Muter tuh berapa kali kita ada waktu di Jepang kita bareng sama dia. Richard Muter pas band. Paling kenceng dia sih. Paling mukulnya gila ya. Kenceng aja gitu. Buau. Kalau lagi latihan tuh pakai old school. Kalau enggak gila, nggak bisa tidur sampai besoknya lu. Jujur nih musisi. Iya. Almarhum Ucok juga tuh kalau ngobrol. Bar tadi ngomong apa Bar? Gitu ya? Iya. Terakhir ngobrol. Iya, banyak deh teman-teman musisi itu. Iya, resiko. Kadang-kadang Bar gitu. Nggak mikir saat itu. Cuman nggak tahu efeknya tuh tertimbun loh. Long term. Tertimbun. Iya, long term tuh. Bertahun-tahun langsung wing gitu. Nah, ini ntar insya Allah nih kalau jadi album ini tahun ini ya. Ya. Itu ada kaos, CD, kaset ada nggak? Kita mungkin vinyl. Vinyl. Itu vinyl album itu apa The Best? Album baru ini, album terakhir ini. Iya, ngeri. Memang ya pengen all out lah, tapi kita juga lagi bikin strategi yang bagus gitu, supaya nggak cuman keluar gitu aja. Iya. Gitu. Lagu sih mungkin sih nggak banyak. Berapa? Satu album? Mungkin cuma 8. Tapi waktunya kan ya? Ya, emang 45 menit apa sejam? Oh enggak panjang-panjang banget sih. Ya antara 50 sampai 60 menit ya. Iya. Tapi konsepnya kita udah dapat. Ya judulnya From Within Thus Without tuh udah. Gitu. Bocoran tuh. Wih, tuh ngeri. Cuman, ya mengenai inilah sesuai lah sama yang kita rasain. Terpuruk kan jangan COVID lah inilah. Tapi habis terpuruk terus kita ada awareness, habis itu bangkit. Positif kok. Positif ya. Nih ngomong-ngomong kalau manggung kan botak nih pakai wig. Mau banget gua. Mau banget. Dulu pernah maksudnya iya dulu sering gua lihat, dulu sering. Pakai wig. Gua cuek gua mau pakai wig kayak apa juga. Ini keren dulu tuh dadarannya asli keren. Kalau getah manggung tuh kita paling depan ngeliatin, gua foto-foto keren. Cuma sekarang udah agak ini sih. Gua akhirnya udah mulai bodo amat. Udah begitu. Gua kalau perlu kayak profesor ini nggak ada. Ini udah kayak Rick Rabin. Iya. Awal-awal gue masih ngechat kan. Ini kan udah abu-abu nih. Awal-awal chat, alah capek. Udahlah. Hajar aja. Nah, lo favorit yang bikin cover album terbaik bagi lo nih? Sebutin gue 3 atau 5 Indonesia dan luar. Indonesia dan luar. Yang pasti namanya siapa Matthews yang suka bikin Yes. Roger Dean ya? Roger Dean, bukan Matthew. Ada yang Matthew itu siapa ya? Ada juga yang emang fantasi gitu. Yang gue tahu sih kalau Yes, Asia. Iya itu Roger Dean ya? Dia masuk 100 cover terbaik di dunia. Dari ada yang pernah Mobius pernah bikin nggak sih? Pasti pernah ya. Lupa Gus. Iya. Itu sih gawat tuh. Ngeri ya. Iya. Terus apa lagi bro? Yang pasti ya Derek Riggs lah. Iyalah, Maiden tuh, Eddie. Iya tuh, gila kan kita dulu gue ngeliat cover ya kayak apa Life After Death deh. Ngeliat bulannya aja sama awannya tuh. Gitu. Tapi ini detail loh, Jel. Ya. Detail loh. Teman-teman nih, konco-konco nih liatin ya, detail. Ya, tapi kalau itu kan dia landscape gitu loh, epic banget gitu. Ya, gue belum berkesempatan aja sampai bikin kayak gitu. Nah itu ntar mungkin ini cover depannya apa lain lagi sih?
Cover Adalah depan lain. surprise ya. Ya surprise. Udah jadi. Oh, udah jadi. Bukan gue yang bikin. Oh, bukan. Emang kali ini gue ya jangan gue mulu maksudnya. Pengen fresh lah. Ya. Tapi ini terus terang sejarah musik dia loh. Ini saya gemes aja gitu. Ya teman-teman mungkin konco-konco yang belum tahu ya ini dia sejarah musik cover dia termasuk ngeri nih. Nah ini bisa teman-teman atau band baru misalnya mau hubungin kemana Cel? Kemana medsos lu? Oh Marcel Wetik. Marcel Wetik di IG. Di IG. Facebook. IG Marcel Wetik ada. Terus ada Marcel Wetik Art. Oh. Jadi satu. Oh ada khusus art nih? Ya iseng aja gue sosok pisah-pisahin gitu. Oh sama Banta Tais ada. Banta Tais di Instagram. Wih ngeri. Itu ini gue aja iseng-iseng gue suka gambar monster. Ya, sketsa lah. Nah ini gitu. Misalnya ada yang mau untuk cover band itu bisa dijawab ntar tuh inbox. Ngeri. Boleh aja. Tuh teman-teman ya siapa yang mau bikin ini lihat itu tuh keren banget tuh. Semua nih hasil artnya dia gitu. Nah lu suka pakai krayon apa cat air apa cat minyak? Kalau gue nggak tahu ya. Iya, gue juga nggak terlalu. Apa aja? Biasanya gue kalau misalnya, dulu kan gue grafis-grafisan, sekarang gue udah nggak mau grafis. Males ketemu klien. Ya, biasanya gitu nanyain aja dari mereka dulu gitu maunya kayak apa. Terus agak belagu sih, jadi gue sebenarnya semua style gue bisa. Oh gitu. Belagu banget ya. Keren. Jadi tinggal dari mereka lu mau stylenya kayak apa. Jadi gue ikutin. Gitu. Pernah nggak company gitu? Oh iya, waktu zaman grafis ya. Tuh, company bisa iklan ya. Kok sekarang udah nggak tapi? Oh sekarang udah nggak mau. Kenapa, Cil? Udah lah. Old school. Oh iya nih. Kapan lagi? Ngeri. Gue agak keputusan ya setelah menikah. Oh iya. Ya gue pikir kan ya dengan grafis tuh paling nggak. Gue takut ninggalin grafis gitu, takut nggak ada duit, nggak ada pemasukan, nggak ada apa. Cuman akhirnya emang si duit itu sama waktu yang gue ngerasa tuh ya nih kita udah nggak bentar gitu loh. Gue kapan lagi gue mau bikin lukisan yang gede. Gue nggak punya waktu, selalu grafis saya klien lagi. Bisa. Aja. Pernah nggak pameran, Cen? Pameran tunggal gue belum pernah, tapi ada satu karya yang udah masuk ke 50 besar, sempat dipamerin di Museum Nasional. Oh, ngeri. Gue sempat bikin seri kanvas gede ukuran 2x18 ya kalau nggak salah. Ada 12 biji seri. Jadi Chinese astrologi binatang tuh, astrologi animal. Ada 12 biji kan, jadi gue bikin 12 lukisan. Oh lu tuh? Ya, itu emang penasarannya gue dari dulu, gue pengen bikin. Awal-awal stylenya beda-beda. Ya karena setiap animal emang lain-lain karakternya. Yang awal-awal gue masih itu sebenarnya proses belajar kan, sampai sekarang juga masih belajar, cuman awalnya tuh kayaknya bikin yang rumit banget, makin lama makin simple, makin males. Cuman ya akhirnya emang mesti dilakuin supaya gue tahu gue kayak apa sih gitu. Itu pertamanya pakai pensil dulu drawing gitu apa langsung Cel? Bisa dapat ide nih, gitu. Kayak nih hasil karya lo nih semua nih. Itu pensil dulu apa langsung Cel? Di sini sih, lebih di sini dulu. Gue bisa gambarin di sini, terus ya udah gue coba terjemahin sebisa mungkin. Ya pasti meleset lah, banyak meleset. Itu langsung aja? Ya ada yang langsung sih, lebih langsung. Atau langsung sih. Tapi kalau yang proses melukis itu kan basicnya kan dasarnya kan akrilik. Nah itu gue bebas. Nah dari situ kelihatan tuh layoutnya gitu ngebayangin ini. Baru sketsa, reference lah. Zaman sekarang kan googling reference supaya nggak ngaco kan, gambar kambing ntar mirip ayam lagi. True story nih. Ada cerita lucu nggak konser Getah? Dan cerita lucu yang berkesan gitu. Yang nggak lo lupain. Konser Getah.
Aduh. Ya waktu di Bulungan terakhir nih sebenarnya gue udah ngasih loh foto terakhir sama almarhum Jody itu deh sebelum almarhum meninggal itu. Konser terakhirnya di Bulungan fotonya cuman dia nggak bawa dia lupa. Oh Itu gue iya. simpen-simpen ada dua Yang atau acara tiga. Robin ya. Iya acaranya Robin almarhum Itu tuh sih gue inget. di Bulungan tuh. Keren Aduh. banget tuh pakai sayap Iya, putih iya. gitu gede banget. Itu gue ngomel-ngomel sama Robin tuh. Kasihan, padahal dia udah bikin acara, dia yang ngundang, udah baik Iya. banget kan, mestinya kita terima kasih gitu, gua mesti terima kasih gitu. Yang ada ngomel-ngomel gara-gara kagak ada vodka, Wah. udah datangnya telat, Iya. sober. Soundnya tapi bagus ini. Cepet mati Bagus. juga cuman hidup lagi. Iya, iya. Karena ini terakhir, gue inget banget tuh, terakhir Getah dulu. Gua agak nyesel gue, sorry Bin, Mm-mm. norak banget. Padahal Robin akhirnya waktu kita nonton Slayer di Singapura rame-rame. Oh iya iya. Kebetulan kita bareng-bareng sama Aryan segala, sama Robin juga. Cuma pas selesai kan aus tuh, si Robin dapat dari siapa gitu, JD. Itu mungkin ininya apa? Cara Robin balas ke gua tuh. Aus nggak ada apa-apa, JD nggak enak banget. Coba deh. Nah itu yang berkesan apa nih konser Getah? Yang berkesan. Yang sampai lo, wah kejadian itu keren gitu nggak? Apa fans gimana? Apa lo gila-gila di panggung? Oh kita pernah manggung di daerah, aduh gue suka lupa gue. Adalah old school. Bareng Ungu juga tuh waktu gue jadi ingat sama Ungu satu Maki. panggung. Wih. Banyak sebenarnya ada band-bandnya banyak. Yang berkesan banget, gue pakai baju Tanamur. Woi, Tanamur tuh diskotik dulu. Gue seneng banget tuh t-shirt karena nggak dijual kan. Entah gue juga lupa gitu dapetnya gimana. Pakai selesai manggung ya lewatin crowd kan, wah pada yang wah dari bang kaosnya dong bang, minta kaosnya dong bang, gila gue kayak ditanjangin gitu. Ya udah deh akhirnya ya deh relain. Ya pas itu kaos Tanamur tuh. Dia lupa ya jelek rame crowd nggak terima gitu dia. Kakinya Ratna Sarumpait. Iya benar. Oh dulu legend. Sama lucu ya panggung di mabok juga sih di Jogja. Di acaranya Atong, acara Black Boots. Wih, Black Boots. Java Tattoo Club. Itu Jody sakit tuh. Jadi gua main bass sambil vokal. Oh, lo ganti vokal. Iya, karena emang kita udah janjian main kan. Jody tiba-tiba sakit, dia nggak bisa berangkat ke Jogja. Jadi Bambino drum, Bambino. Sempat Adra nih. Adra tuh sempat member juga Getah tapi di keyboard dia. Adra Karim. Terus Bambino, Peter, gua. Nah, itu gua manggung cuman pakai apa gitu ya, kalau nggak salah cuman kayak gitu deh. Oh, ya pakai celana apa. Itu nggak tahu gimana, pokoknya akhirnya cekokin sama dasar tuh anak Jogja tuh. Ciu sama apa gitu deh. Alhasil gue cuma pakai celana dalam. Geblek. Iya. Kayak Flea dong. Kayak Flea Red Hot Chili Pepper ngeri. Geblek banget tuh. Gue agak lupa ceritanya tapi yang lain pada ingat aja selalu kalau tiap gue ke Jogja selalu mereka itu lo apal liriknya gantiin Jody Cil? Iya hafal lah. Hafal ya. Cuman cara nyanyinya gue nggak bisa nyamain. Jadi kadang-kadang versi gue sendiri. Versi ya. Gila itu lo cerita-cerita keren tuh. Nah ini Pangap mau bertanya nggak Ngap? Oh, ini nih friend. Bentar. Udah jauh aja. Nih. Waktu awal Getah bikin Getah itu sadar nggak sih Getah itu dalam perspektif orang saat itu kan negatif ya. Iya. Lu yang berbuat, gue yang kena getahnya gitu. Benar. Iya. Itu dijawab nanti dulu. Baru kayak sebetulnya ini lebih ke imajinasi gue aja kali ya. Kayak zaman fisik sekarang itu mungkin kalau kayak reissue tuh harus lebih kuat di covernya. Jadi misalnya kayak gini lah, kan sekarang kan jarang lah mungkin rilis banyak-banyak kan.
dikit, Iya, betul. habis, baru tahun depan bikin lagi, tapi dengan cover yang beda gitu kan. Atau mungkin kayak reissue, misalnya satu lagu di album itu menemukan konteksnya. Misalnya kayak lagunya Getah lah, birokrasi kompleks itu kan sebetulnya kalau dikeluarin sekarang menjelang pemilu, itu kan jadi menemukan konteksnya sebetulnya kan, supaya nyampe pesannya ke para calon pemimpin tuh, ini birokrasi ini gimana lu bikin sederhana, kira-kira kan gitu. Jadi kayak era fisik itu lebih ke situ kalau gue bayangin. Setuju banget. Ya imajinasi gue itu. Nah, apa sih kayak isme-isme di seni rupa itu yang nggak boleh ditiadakan di konsep bikin cover, karena ini beliau nih bikin cover juga nih. Biar dia paham itu aja sih kayaknya. Iya. Kalau yang ya contoh birokrasi kompleks itu kebetulan lagu kita waktu itu kita manggung karena kita diajak slang. Dan itu tribute buat slang. Itu lagu slang. Oh iya. Birokrasi kompleks. Tapi memang balik lagi, kita emang nggak pernah saat itu emang, jadi ini keadaan sebenarnya. Jadi kalau pemikiran sampai kayak gitu sih itu wah keren banget. Kita juga mau kayak gitu, tapi emang keadaan tuh selalu kita tuh nggak pernah siap, nggak pernah bisa bikin strategi yang matang. Jadi untuk lagi momen ini kita bikin gitu. Jadi emang selalu random karena ya tuwir-tuwir kerjanya juga sembarangan. Jadi pas jadi itu ya waktu saat itu jadi ya udah konsepnya ya konsep yang kita yang punya aja saat itu dari kita godok gitu. Jadi emang harusnya sih emang bisa dapetin momen-momen sesuai dengan masyarakat dengan ini. Paling ya ini ya mudah-mudahan ya di album yang baru nanti kita mau keluarin, karena konsepnya kita itu tadi yang dari terpuruk terus dapat kesadaran terus bangkit, ya itu mungkin agak kena dengan keadaan kita sekarang lah. Corona 2,5 tahun nih. Ya begini terus akhirnya mulai pelan-pelan bangkit. Mungkin di situ kali ya. Semoga. Oh jadi ini lo mungkin karena ada momen lo baca liriknya dulu, jadi lo ngeliat keadaan itu, momen pas itu langsung lo gambar aja langsung gitu. Ya kebetulan memang dari waktu film masuk lah, terus lagu-lagu single-single yang kita keluarin ini emang liriknya tuh masuk gitu di konsep bangkit, kebangkitan inilah dari terpuruk kebangkitan ini. Itu ini banget sih, thank you banget. Apa jadi kalau kayak masukan itu benar, isme-ismenya di seni rupa itu ya nggak boleh hilang dari kalau orang mau coverin itu, coverin album itu ya nggak boleh hilang lah. Pakem-pakem seni rupa itu apa itu kira-kira yang bagi para orang-orang yang sedang bergelut mau bikin karya, mau bikin inilah, mau bikin cover kayak beliau ini kan ada 2 nih. Iya, itu isme itu sebenarnya apa sih? Ya kayak aliran mungkin kan kalau di seni rupa udah ada aliran ekspresi oke, genre iya. Emang kayak Basyuk Abdullah kan gini, Yoyono gini. Ya. Emang kalau gue pribadi sih, gue sama sekali blok sama teori art. History juga gue nggak terlalu tahu. Gue emang nggak pernah sekolah. Ini lucu nih, emang obrolan gue antar gue sama bini gue si Sandra, dia tuh ITB kan, ITB seni rupa, jadi dia, iya nggak sih, ngomel mulu, sementara gue jalanan, emang nggak sekolah, ya dia ada benernya, tapi gue juga ya ada benernya, goblok, jadi ya, gue nggak ngerti gitu, gue apa ya emang. Karena terinspirasi film. Iya, apapun. Kadang-kadang tuh gue gambar misalnya nih, kayak ngedudling kayak iseng gitu ya, siang-siang gitu. Jadi aja. Habis itu baru mungkin gue pikirin judulnya lah atau Nah, sementara yang gue dapat input dari yang sekolah.
itu semuanya tuh mesti bisa diceritain. Ya. Ya, mungkin gue salah, mungkin gue bener, tapi kayaknya begitu. Oh, teoritisnya. Jadi ada konsep. Gue tuh dari dulu emang gue sering akhirnya gue tulisnya no concept at all. Emang no. Itu konsep juga itu. Iya. Akhirnya kayak kalau di Getah tuh lucunya begitu. Apa Getah tuh tua. Jujur. Musiknya mau dibilang underground nggak terlalu. Bisa. Mau dibilang alternatif Bisa. tapi juga nggak terlalu. Jadi kalau mau ada acara-acara all genre lah. Bisa kemana-mana. Agak malah sebenarnya malah nggak masuk. Kayak acara underground misalnya. Kita nggak terlalu masuk. Di acara pop atau acara rock nggak masuk juga. Jadi emang nggak belong sebenarnya kita tuh. Terus banyak yang bilang, lu mesti tahu dong karakter lu. Kayak apa gitu. Akhirnya gue nemuin nggak ada karakter tuh ya karakter. Oh iya. Pas itu diri sendiri. Karena Iya. diri sendiri. Emang apa ya? Ya karakternya itu musik gue. Ya lo mau dengerin karakter gue, ya ini musik gue. Ada yang bilang gotik. Ini kan? gambar gue gitu. Emang kebetulan si Odi atau si Jody waktu kita habis pulang dari SF ya kita fashion itu akhirnya orang bilang gotik. Terus kita bawain Marilyn Manson karena kita suka saat itu, wah jadi gotik lah, disebut gotik lah. Industrial lagi booming di dunia. Iya, ada yang bilang industrial juga lah gini-gini. Emang sih ada dari si Odi juga sempat ngomong bahwa Getah tuh industrial ini kayak gitu-gitu. Jadi ya nggak ada salahnya orang tuh iniin ke Getah kayak gitu. Tapi esensi sih sebenarnya apanya? Ada funky, ada soul. Emang nggak mikir. Gue juga nggak berani. Getah tuh goth band gitu. Yang di Inggris sana gotik-gotik pas dengerin Getah, apaan gotik gimana nih? Dan itu karena skill jazznya gue liatin funky-nya. Atau kita bilang kita tuh rock and roll band. Kita pikir paling aman lah rock and roll. Enggak juga. Ada metalnya juga campur. Ntar yang beneran rock and roll dari Inggris atau apaan nih? Jadi akhirnya udahlah jujur aja konsep aja tulus. Getah gitu. Iya tulus aja lah. Nanti mau dibilang ini nggak apa-apa, dibilang itu nggak apa-apa, dibilang nggak ada karakternya juga nggak emang begitu. Nggak ada karakter. Jadi kuat dengan karakternya. Ya kebetulan lagu-lagunya juga kita nemuin pas saat itu jadinya begini, yang lagu keduanya jadi begini. Emang dari dulu emang beda-beda. Kalau pikir ya setiap album lagu-lagunya lain-lain kan. Beda. Emang ya nggak disengaja, itu emang karena proses aja. Ada ciri khasnya vokalisnya kan beda juga Iya. antara almarhum Jody dan Odi. Prosesnya Nanti yang baru lagi baru lagi tuh. Ini yang drummer baru yang banyak beda-beda. Jadi skillnya beda jenis lagunya beda-beda. Ya nggak ada karakter ya itu karakter. Iya. Keren. Nah ini pesen-pesen apa nih untuk Acel? Untuk band-band baru atau yang lama lagi buat atau yang mau bikin band. Nih dari sisi musik gimana pesennya? Dari sisi gambar gimana? Sama sih sebenarnya. Pasti pada setuju. Tulus aja. Tulus ya. Udah nggak ada waktu. Udah nggak ada waktu acting. Oh ya nih kebetulan nih si Arko pakai acara nih Cel. Sini Arko. Itu kaosnya sini. Coba ke layar tuh. Nah ini si Lemes yang gambar. Aduh apa kabar dia? Andre Lemes. Oh ya ciri banget. Nanti ada lu nih Cel. Oh ya. Acel, Odi, Getah ini tuh selektoran. Ini kita dulu blackout di Kemang. Blackout. Nih ada mau akan datang atau udah dulu 2008 men dia nggak punya kaosnya itu. Oh iya gue nggak perhatiin. Dijual berapa tuh kaos? Nah ini ada Jimmy Buluk upstairs sama Superglad, Aryan Mariki Seringai, Kiki Siska Gomin, Adam Koil sama Otong Koil, ada Daging Ari Daging sama Desta. Tapi Ari Daging sama Desta waktu nggak datang kayak ini. Oh di Tipsy ya dulu ya. Iya nih kita yang bikin. Mobi Dona sama The Twist yang bikin acara Blackout tuh. Oh terus. iya bener. Ngeri tuh. Keren. Nah ini kebetulan nih dulu satu kelas ngegambar sama Andre Lemes ya. Iya yang Interstudy itu. Interstudy. Kita angkatan pertama sama-sama. Itu diploma ya? Iya. Cuman 6 bulan. Oh 6 bulan doang? Iya. Oh shortcut.
Course ya. Karena itu Short juga course. kayaknya Interstudy itu kayak baru kita nanam pertama, jadi kayaknya masih mulai juga mereka belum dapat format yang Di Karet situ Sudirman nih. di ini hotel wisata Oh, yang udah punah. Oh iya. Sekarang jadi Plaza Indonesia keberapa gitu. Oh, di situ 6 bulan. Iya. Itu sama siapa itu selain lemes? Gua yang pasti sama teman gua Tiwu yang kebetulan teman SD, tapi dia juga dari Art London. Dia balik ke sini, dia masih mau sekolah kali, ketemu di situ. Terus sama Taufik, ada Taufik Abdullah, dia juga di Aceh juga, dia ya Bergambar juga. banyak kiprah gambar sama musik juga. Wih, ngeri-ngeri juga tuh. Sama Andri Lemes juga di situ. Ya nyambung lah mau nggak mau di situ. Iya, semua aliran ada semua di Iya. situ ya. Bang Lemes lucu juga tuh, abis itu dia ngeband juga, bikin rumah sakit lah. Iya. Gitu. Nah, itu Dia karyanya emang bagus-bagus. bagus, dia ciri khas. Kamu juga ciri dulu. Ngeri ya. Iya. Lemes tuh kelihatan dari jauh. Ah, ini karya dia gitu. Iya tuh ciri Nah. banget tuh kelihatan. Si siapa nih Acel juga tuh dari jauh tahu nih gitu. Ada ciri khas. Nah, itu yang susah kan musik dan gambar, ciri khas gitu. Iya, iya. Karena tangan kan nggak bohong. Ya, Iya. Arko juga tuh. Ya kok ya? Yuk. Iya. Nah, itu pesan-pesan gimana untuk yang gambar Oh selain iya, be yourself? Apakah teknik teori penting Um, juga? Apa semuanya penting sih, tapi emang praktek lah itu Terus, udah nggak ada udah nggak yang ngalahin lah, maksudnya emang dengan itu kita ya jadi kenal diri sendiri, jadi akhirnya ya ciri khas tuh bisa ketemu, gue rasa kalau kita sering, meskipun beda-beda nanti ya kan style beda-beda nih misalnya kebetulan nih, tapi yang lain juga pasti banyak lah, apa yang lagi mulai ataupun udah lama pasti ya emang harus praktekin aja. Kalau misalnya udah ketemu yang style yang disenengin, udah tuh terusin aja tuh kali. Oh, tuh pesannya tuh. Ngeri nih. Ini Jadi legend nih. makin dalam, makin banyak lah yang udah duluan seniman duluan, kayaknya begitu kan, mereka udah dapat style, udah didalemin terus stylenya tuh. Jadi nggak pindah-pindah lagi. Kayak Roger Dini gitu. Ya, Belajar Din, banyak lah. benar. Nah, ini lo fotografer suka juga ya? Suka tapi gue nggak bisa. Jujur Nggak deh. bisa gue. Nggak. Biasanya yang gambar suka foto juga tuh si Arko doyan banget di foto, Iya. video. Emang seru sih. Cuman emang ya itulah, nggak ada waktu. Nah, untuk gambar, Cel, lo lebih prefer lo enjoy di tangan apa sekarang kan setengah digital tuh. Iya. Karena kan sekarang digital apapun keren ya. Jadi dipermudah nih, tapi keren. Dan gimana menurut lo tuh? Untuk soul kan tetap tangan ya. Ya, ya pasti semua dari tangan, karena tangan tuh kan alat pertama. Iya. Iyalah, alat kita yang nempel di badan yang Udah a gift ya. tools yang paling pertama lah, paling dekat. Habis itu mungkin mouse atau stylus atau apa. Tapi balik lagi ke style. Mungkin tuh orang seneng gambarnya tuh emang distort, yang hasil dari gambar distorsi jadi digital, ya itu kan drawingnya nggak ada. Iya. Tapi itunya ya dia ada, mungkin di situ stylenya dia. Iya. Jadi ya nggak harus kayak ilustrasi. Balik lagi dia artnya apa. Ada yang emang ekspresinya dia dari cahaya misalnya. Dia nemuin dia main-main cahaya begini, ya itu dia seneng gitu. Kan nggak ada gambarnya. Ya seniman gitu kan, apalagi udah bisa ke sekarang lagi udah bisa ke apa instalasi lah. Udah bisa ke Seni murni udah lah. kemana-mana. Mana-mana ya. Audio, video, patung dalam satu ruangan Video klip. atau di landscape. Jadi ya emang udah nggak melulu. Tapi ya pasti ya alat mungkin kedua kali, yang pertama di sini kali ya. Iya, gitulah. Jadi referensi dari musik, dari Iya. cover-cover album, dari video, dari film. Iya. Ya. Ya, Film-film selain Tim Burton apa yang suka lu? banyak lah. Ya, kalau Ini, gue sih kalau movie gue pasti kayak ya Superhero pasti lu sci-fi. doyan nih. Ya superhero lah Lo yang banyak. suka siapa ya? Komik. Aduh, Kebetulan gua pakai yang juga paling nih baru menyebut Batman tuh. lah. Batman. Batman emang iyalah dari kecil antara Batman Superman, yang mana ya? Akhirnya Batman lebih keren. Karena darknya dapet Iya. ya. Ya hero sih ya dari komik lah. Komik. Bahkan nggak yang luar kan, si Hasmi lah, Gundala lah. Gundala keren juga. Iya, Godam, Aquanus, Pangeran Melar, meskipun mereka juga ambil influence dari mana-mana, tapi Pos kota dulu termasuk tuh. no iya. Iya, pos kota tuh Iya, iya, keren iya. nih. Toyo.
Tahun 70-an ada Doyok. Vignette. Iya tuh, vignette zaman itu tuh. 70-an Aneh tuh. Actuil, Vista tuh Buset, masih iya tuh. Vignette tuh. Old school banget tuh. Iya. Apa Bener. Panji Komeng apa? Panji Koming. Panji Komeng di Kompas ya. Panji Koming. Iya, Orang Kompas. Kompas. Iya. Keren tuh. Terus Doyok. Doyok. Iya. Oh di pos kota siapa tuh yang playboy? Yang rambutnya mulet cuman sininya botak. Oh iya. Aduh, betul. lupa gue namanya. Iya tuh lucu tuh. Iya, masih Iya ada ke tuh. baju tuh. Iya. Mm-mm. Itu keren juga tuh. Jadi ada style-style gitu. Itu bisa sebutin di komen tuh kalau yang diingat. Iya, sama Benny Mice keren juga Oh tuh. iya. Oh kalau komik iyalah. Iya. Yuk, kita influence juga. Sebenarnya tuh kita Pepeng Naif tuh bikin juga tuh keren tuh Pepeng Naif tuh. Iya. Ya sejarah komik di ya, bukan Indonesia ya yang gue tahu ya di Jakarta ya Kebayoran lah, Blok M, Rubino kan. Rubino lantai 2 Ya. tuh. Aldiron. Itu tuh agak-agak bertanggung jawab kita jadi metal juga sebenarnya. Iya, semua tuh dari lari ke situ. Iya, karena Majalah luar. dulu kan komik apa DC atau Marvel itu suka ada iklan-iklan album barunya Betul. metal, betul. band rock. Itu ada iklan. Nah, di situ kita lihat, wih. Dari situ juga tuh sebenarnya udah mulai Kreasi album cover ya. ini Sama apaan nih? dandana. Ini apaan nih? Band apa nih? Jadi penasaran ya, Iya. walaupun Komik rilisan juga. fisik susah zaman itu ya. Oh iya, Ada dicari. juga tuh komik metal apa gitu tuh, isinya komik. Iya. Kirim. Heavy metal kan ada. Heavy metal Itu art semua tuh. Iya. Iya, Sejarah itu juga Lukisan-lukisan. dibikinin tuh Beatles, kartunnya ada, sejarah rock and roll. Iya, ada. Itu dulu sempat di majalah High berseri itu. Oh, Kalau zaman-zaman iya, rock and Iya. roll, Elvis, macam-macam ada tuh. Jadinya kalau heavy Rolling metal tuh Stone. emang Boris dulu tuh gue seneng banget. Oh iya. Boris siapa sih? Apa Sevo atau Oh apa iya gitu. itu yang gambarnya gede Iya, yang tuh. ceweknya bumpy semua. metal. Mm-mm. Dan dulu gila Metal Hammer. Metal Hammer. Ya itu heavy metal sih. Kalau yang Iya. art tadi itu heavy metal tuh. Dan lucu. Hairband. Ya, dari band. Kayak Trickster kan albumnya kartun tuh, keren. Ya, Keren tuh. Anthrax juga kan suka Anthrax, iya. komik-komikan gitu. Nah, kayak di Indonesia nih musisi yang gambar juga kayak Jimmy Upstairs, Banyak pasti. Arian Bagus-bagus. Seringa itu albumnya mereka ciri mereka. Iya betul. Dan mereka ciri. Siapa lagi? Andre Lemes, Rumah Sakit. Terus siapa lagi tuh? Banyak tuh. Banyak pasti. Nah, ini dulu 2000-an awal si Andre Lemes sama Twins nih ya, sama kembaran gue dulu sempat pameran tuh di toko kita dulu di sana. Nah, itu karena dulu promonya ya rock and roll dadakan juga di futsal tuh dulu sebelah toko. Itu musisi rockers siapa aja. Nah, ini gue masukin juga nih dulu. Gambarnya dia nih termasuk. Jadi musisi-musisi yang bisa gambar Iya. gitu. Bagus banget tuh konsepnya. Kalau Konsepnya dia keren bikin dulu lagi. si Lemes dadakan tuh dikasih waktu cuma sebulan apa tuh. Dia Iya. bikin pameran dadakan tuh. Ya teman-teman IKJ-nya turun Iya. semua tuh. Nah itu gue lupa tuh siapa aja yang ikut tuh. Nah termasuk yang gue masukin Acel juga tuh. Dan gue lupa tuh taruh di mana tuh. Iya. Kalau salah gambar yang ini juga nih Cel. Ada ya. Jadi kita reprint. Iya. Tapi izin sama dia gitu dulu. Ini mau dipamerin Kalau gitu. aslinya keluar ya keren banget ya. Ini gede Cel asli Cel. Gua A4. Oh A4 Cel. Oh ini juga Cel. Semua nih. Kalau ini digital sih. Hmm. Ini komputer. Itu HP sebenarnya gue bikin di HP. oh, di HP. Apa namanya? Gila. Apa namanya? Detail tapi. Ada app lah, app ini Pocket. Oh, Sebenarnya dari apa kepanjangannya. Kalau di iPad enak banget tuh. Procreate pakai Procreate. Oh iya. Oh, ada James Dean. Gue ini banget tuh. Fans banget. James Dean bintang film. Bukan. Dia seniman orang Hong Kong atau orang apa ya? Cuman emang tinggal di Amerika. Gue bisa tahu, aduh lupa namanya, salah satu bintang porno. Itu karena dia gambar tuh model. Gue jadi tahu James Dean juga gitu. Oh nggak dari situ ya. Ya, dia juga dulu komik Fable. Oh Dia- Fable. Covernya paling sering di situ dan banyak lagi sih yang sebelumnya banyak orang yang lebih tahu James Dean lah daripada gue, tapi salah satu seniman Mentor lo juga ya. ya senang aja gue ngeliatnya bagus. Oh iya tuh Fable tuh Adi Cumi jago tuh. Ya Vokalisnya Fable. iya Iya. cuma tahu lah. Adi Cumi itu termasuk 2008 Fable komik tapi nih Iya. Iya. Album terbaik cover tuh
Iya. 2008 Fable ngeluarin album, ada kebetulan CD-nya di Oh, sini. bagus banget. Nah itu dia terbaik tuh covernya, kepilih di Rolling Stone namanya apa? Awal-awal di Cumi, wih ngeri tuh. Seangkatan sama rumah sakit teman Naif tuh. Iya. Ya, IKJ. Di Cumi. Nah kalau tadi tentang lukisan, tentang gambar cover. Nah kalau bermusik, gimana tuh? Ada pesan-pesan untuk band-band baru, anak-anak muda sekarang, apa yang udah tua, reuni. Sekarang banyak festival, Icel. Oh iya, karena udah mulai hidup lagi. Hidup lagi. Udah mulai rame lagi. Iyalah, emang momennya gunain aja momennya emang apa bikin karya lagi. Kalau ya, nggak ada jalan lain lah. Apa ya berkarya aja. Ya itu jujur aja udah. Jujur aja apapun influence-nya. Nggak usah apa namanya mikirin Laku nggak laku. atau jadinya kayak apa atau paling lucu tuh dan paling sering tuh kasus bikin lagu kayak Kiss You. Pertama nggak mungkin juga kayak Kiss. Lo ini juga lo, Kiss Army juga lo. Ya Kiss gue suka. Wih sih. Ya salah satu. Melvin tuh ketua aja di Indonesia. Iya tuh mantep tuh. Terus ya kayak gitu yang akhirnya bikin frustasi diri sendiri. oh iya, karena nggak mungkin juga pertama kan. Terus yang ada udah berangkatnya tuh udah apa ya? Emang kebanyakan tuh mikirin hasil akhirnya terlaluan ini sih terlalu. Jadi berat, Iya, berat. padahal yang paling penting kan proses. Lepas aja, iya Proses tuh. Apa itu yang justru yang dilupain. Nah, jangan lupa roots, bergaul lah, network ya, Cel ya. Ya, Dari gambar, dari musik semua tuh. Gue nggak akan bosen ngomong gitu, bergaul kemana aja. Jangan anggap remeh siapapun, karena Iya. kelebihan kekurangan orang tuh, ya. Ya, network tuh penting sih. Network, Apa? iya. Ya kita jadi tahu kan yang mana bagus, yang mana kurang bagus itu karena network. Kalau sendiri kan katak dalam tempurung aja. Betul. Cuman zaman sekarang ya udah kalau udah online, udah ada YouTube, Google dan bla bla bla. Kadang-kadang orang emang nggak perlu keluar sih. Tuh. Nah ini gue mau penasaran juga Cil, di rumah hasil gambar masih banyak aja, gede-gede apa campur kecil semua deh. Gue lagi berhenti lagi sih ngelukis. Ada beberapa. Gue kalau mau bikin emang kadang-kadang malah cuma satu. Bisa ada beberapa kanvas gitu. Oh kanvas Cil. Iya, paling nggak kanvas. Terus sama sekarang gue lagi pengen ini patung kecil-kecilan. Bikin patung nanti ada image-nya gue kirim. Wih keren. Ya, ini sih kayak pajangan di tembok. Oh robot-robotan juga ya gue lu bikin. Iya, semi-semi. muka atau Superhero apa kayak mask bikin. gitu. Kalau itu sih Oke Star Wars gitu ya. itu kerjaan apa maksudnya pesanan orang, commission lah. Kadang-kadang ada yang seneng sama misalnya kayak waktu itu Iron Man, ada temen gue dia bikin dari print 3D print, tapi dia malas masang sama malas ngecat. Itu gue yang kerjain gitu. Jadi sekarang grafis enggak, gue lebih ke situ. Bikin apa figur, dicat-catin. Susah sih soalnya kadang-kadang 3D Detail print juga tuh Cil ya. emang itu gue seneng tuh, detail gue seneng. Cuman 3D print tuh kadang-kadang kan emang melewat tuh. Jadi masih mesti di grind lagi, diampas, kadang-kadang ada bolong-bolongnya didempul, terus ampas lagi. Apalagi 3D print tuh kadang-kadang kan ada filamen itu tuh yang garis-garisnya. Iya tuh, itu diampas-ampasin. Itu lebih lama daripada ngecatnya. Oh iya. Iya, kalau udah jadi udah itu ya proses cat udah paling ya itu paling funnya gue lebih senang pas di Pas di situ ya. catnya itu. Kreatifnya di situ keluar semua tuh. Ya enak lah. Enjoy ya. Ya buka-buka googling apa namanya referensinya supaya mirip. Gitu. Oh ya nih Alessandra istrinya, bojonya, vokalis seri Bombshell yang pertama sama Sif ya. Sama Sif. Ya, Sif sekarang Suges sama Gergasi Api. iya. Ya, dia lagi ada 2 band Gergasi Api sama Sif yang lagi Si Aji Gergaji in the Milo. Ya. Iya. Mau reuni ya Sif ya? Iya, sedang reuni mereka. Lo ngisi bass juga apa musik? Sempat gue ngisi sama Kemot. Kemot drum. Kemot Seringai. Halo Kemot. Yes, Kemot. Terus gue isi bass di salah satu singlenya mereka. Kalau nggak salah udah keluar deh.
sama si Agi ini. Sama Agi, halo Rooftop Sound, Ya. Agi. Nah itu soal labelnya si Peter tuh. Iya ya. Gue lupa nama labelnya jadi Rooftop bukan? Anua Record. Oh iya, Iya, Noah. ini Iya. lupa. Iya. Gue Iya, ingat sama Anua Anua. Record, Peter, Richie Iya. sama Andre. Iya. Anua tuh keren tuh, musiknya dia kegambar jadi Iya. labelnya keren. Benar. Nah itu lo terjun juga di situ ya. Kalau Iya, artnya lo Enggak. ke bini lo, Enggak. bini lo yang gambar. Dia lebih ke konsep, dia lebih. Tapi yang Oh. gambar udah. Kalau Gergasi Api ada si Morgan. Oh, Morg, Morgan. si Morg. Oh, Yang bandnya juga Raja Singa tuh, gue dari Petis. wih, anak lama tuh, Iya. ngari. Oh bagus banget gambarnya dia. Iya, Dia lebih ke 3D. enggak, justru benar-benar freehand. Oh, freehand. Heeh, Oh, bagus. Hmm. Gue nggak pernah ketemu dia, tapi Heeh. ya sempat telepon-teleponan, gue sempat lihat karya-karyanya gila juga. Gila. Keren banget. Nah, ini teman-teman mungkin ada investor mau pameran tunggal, Acel. Wah, dengan senang hati, Cel ya. Teman-teman, nih kumpulin lah. Para rockstar bikin tuh satu ruangan khusus rockstar Indonesia, support musik Rockstar. Indonesia. Ide Iya, bagus tuh. iya, nerusin dulu tuh idenya si Andre Lemes tuh. Iya. Mungkin ada Pepeng Naif, ada Aryan Seringai, ada Jimmy Upstairs, Iya. ada Ricky Malau tuh, keren banyak tuh. Iya. Banyak lah teman-teman yang bisa gambar keren. Melihat- Sari White Shoes. Melihat musik lewat seni rupa ya. Iya, benar juga tuh. mungkin ada ide untuk teman-teman IO anak muda nih yang lagi bergejolak bikin acara-acara, silakan tuh, keren juga tuh ide tuh. Iya. Digiatin lagi. Kan sempet dulu tuh dipajang tuh di Rolling Stone. Iya ya. Karyanya anak-anak Oh, semua oke. tuh. Tuh. Iya, Jadi emang semua nggak tuh. pernah basi sih Iya. konsep itu. Heeh. Karena emang ya musik sama visual art sama video Iya, sama itu related. semuanya related Acong, bener. Teenage Death Star tuh jago juga Iya. tuh. Nggak kebayang juga kan kayak ini, keren, kayak rilisan itu sekarang kan lagi naik kan rilisan. Oh, rilisan lagi naik ya. Ibaratnya diharapkan gitu kalau aspek seni rupa di rilisan sekarang tuh lebih punya bobot lah dibanding sebelum-sebelumnya Betul. gitu. Itu yang diharapin semua lah. Iya, karena kan pasti nggak banyak juga kalau dirilis gitu. Iya. Jadi kekuatannya itu harus lebih inilah, lebih Setuju. tebal lah gitu. Nah, ini emang kebetulan yang kita dititipin banyak CD ya. Nah, itu sekarang sih alhamdulillah tuh gue perhatiin cover album related dengan musiknya gitu. Iya. Karena di barat tuh udah kesana udah lama ya. Jadi misalnya rap tuh gayanya begini, grunge begini dengan blur-blur fotonya atau gambar yang seadanya, tapi keren itu ciri gitu. Kartun yang keren gitu. Nah, itu related gitu sama musik. Nah, di Indonesia ini udah sebenarnya udah 10 tahun ke belakang, 15 tahun udah mulai itu. Emang sih 90-an gitu kayak Acel, teman-teman IKJ gitu 90 itu yang mulai itu kalau di Indonesia kalau gue lihat ya. Anak-anak pipap gitu udah mulai, nah, termasuk beliau ini legend ini. Mungkin bisa dilihat di medsosnya ya, Cel ya. Dan ntar jangan lupa merchandise, kaos, Iya. ya, CD, kaset, ya, vinyl kalau jadi insya Allah tuh tahun ini Cel ya. Tahun ini mudah-mudahan Maret kalau memang smooth, kalau enggak mungkin pertengahan tahun lah. Kita sih nggak mau pertengahan tahun kalau bisa Maret. Dan itu manajemennya sama tuh, Getah. Ya masih sama. Nah tuh mau ngundang Getah main di mananya tuh bisa kontak, dibales ya Cel pasti. Iya dong. Oh, wajib tuh. WA. Nah, 0819055406. woi, itu yang jawab siapa Cel? Gua ini. Oh, dia sendiri. Kalau itu gue bisa lempar ke si Maxi. Oh, Maxi Maxi. yang ituin. Ada tapi gua hafal. Nah, ini gue tadi penasaran nih, saking seringnya gambar. Nih kacamata tebal juga. Min sama plus nih, Cel. Buset, Ada lucu. dua-duanya. Ada dua-dua ya, Cel. Ya min sama plus. Wih, ngeri nih. Ini sekedelik juga pakai ini. Salah nih Pink Floyd. Wih, ngeri. Tuxedo berbahaya. Biasa itu berbahaya. Nih pakai ini 3D, Cel. Yes. IMAX. IMAX. Nah, ini jadi kita doakan sukses terlalu gambarnya, Sama-sama, Cel, teman-teman Getah, ya. Salaman teman-teman Getah semua. Jangan lupa beri rilisannya, merchandise-nya semuanya.
Kalau mau nanya-nanya tentang itu bisa di inbox ke Acel, dijawab ya Cel. Iya dong. Iya, asal jangan ngeganggu aja, nggak mau yang aneh-aneh lah. Paling jawabnya agak lama sih. Ya old school. Tapi dijawab ya Cel. Ya, pasti jawab. Tuh janji dia mau dijawab tuh. Pasti jawab. Cuman Iya. emang agak lama. Itu udah gue nggak bisa janjiin. Iyalah, bangun siang. Iya. Gue lihat WA tuh kayak obat aja, mungkin abis gue makan baru gue buka. Itu 24 hour kemudian. Soalnya spending time berwaktu-waktu di Dia balas HP. WhatsApp aja tuh bisa 15 menit, bisa lebih loh. Iya. Jadi udahlah. Tadi dia nyasar, dia lupa. Itu Aldiron ini dulu. Tapi dia lupa Blok M Square dia. Udah lama gak kesini cuy? Iya, lama banget. Udah lama Karena sih. thank you banget Iya, ini diundang ngeri lagi. gitu. Kangen juga. Iya, ini sejarah nih Cel Aldiron. Banget. Iya, Melawai ya. Iya. Lintas Melawai itu ngeri. Dan lu hebat banget masih bisa ada di sini. Iya, ya survive lah kita. Preserve nih gila, harta karun gila Iya. semua nih. Ya alhamdulillah nih dari tadi kita kedatangan dari Amerika, 2 hari lalu dari Prancis, Jepang, Korea, benua mana Rusia pada datang. Alhamdulillah ada 20 toko di Blok M Square basement ya. Jadi Central Musik Blok M Square tuh alhamdulillah ada 20 toko CD, vinyl, merchandise. Udah alhamdulillah ada banyak. Bukan hanya toko sih sebenarnya nih, udah ke archive museum. Iya. Nah ini kita ya survive lah apapun, bersyukur, happy always gitu. Yep. Walaupun kita udah old school. Ini PR juga nih Marco nih gue nih mau bikin album juga nih. Dong, Wah ngeri. iya dong, Genjot nih. Iya nih malu gitu. wajar aja. Iya, anak-anak lu pada mana nih album lo Iya katanya. dong, Album foto banyak banget. foto. Nah, Udah lama gak ada duet di Indonesia. iya. Bener, Eh, bener. Iya, nah ini mungkin lo konsen ke Getah dulu ya tahun ini, apa ada kegiatan lain selain Getah? Atau bantuin band-band lain atau lo gambar? Enggak, masih begitu-begitu aja. Heeh. Ya, Let it flow gitu ya. ya. Mm-mm. Selain gue pengen terusin si matung-matung kecil ini, Kreatif ya. mudah-mudahan bisa jadi skala gede. Mm-mm. Ya, sambil karyanya terus si Getah juga terus musik, Musik. apapun. Mm-mm. Terus ada teman-teman mau proyek-proyek di luar Getah ada juga? Belum ada nih. Ada bocoran lagi mau bikin game si Odi. Wih, ngeri. Gue dilihat tuh di Facebook itu. Ya, Woro-woronya bisa lihat di ya. di mana di Facebooknya Odi sama Instagramnya Odi. Iya. Oh iya tuh baru itu juga ya nikah ya. Ya. Iya. Selamat Odi. Mhm. Nah itu Made in Indonesia ya. Iya. Woi, proud dengan games Indonesia nanti. Surprise Mudah-mudahan lah. sih. Itu long term. Long term sih. Jadinya lama, tapi emang kita masih developing Developing bantu terus ya. mereka. Itu udah digital ya semua. Yang pasti ya nanti karena pakai programmer kok. Ya cuman kita nih masih taraf ituin plotnya dulu ceritanya, Oh ceritanya. masih kuat sih. Iya, iya. Nah, ini sekali lagi, oh ya dari tadi belum nih, sebelum menutup nih, lo main bass, favorit bass di Indonesia siapa? Baru luar Indonesia dulu dong. Bagus Pral. lah, netral. Bagus netral, sambil vokal tuh Iya. ngeri. Oh, aduh, banyak sih. Thomas Gigi. Mainnya enak banget. Mm-mm. Hampir semua lah sebenarnya. Iya. Itu doang ya. Barat. Dikit banget. Kalau barat ya pasti Jin Siman. Mm-mm. Itu yang salah satu yang bikin banyak juga sih kalau barat ya. Flea juga Bill ada. Wyman, Flea nggak usah ditanya lah. udah Flea nggak usah tanya. Bill Wyman Rolling Stone. wajib lah itu. Bill Wyman tuh aneh loh mainnya. Makanya ininya lari-larinya, tapi nggak kedengeran aneh. Iya. Dan itu karena nggak nyambung tapi nyambung, keren. Iya. Kayak itu juga tuh siapa almarhumnya The Who ya. Ya. John Aswell tuh. Iya. Gila. Billy Sheehan ya. Billy Sheehan, Heeh. ya dia ini eksplorasi, bukan exploit. Hmm. Eksplorasinya gila sih, bisa sampai sejauh itu.
Ya Oh. banyak lah. Banyak ya. Nah itu lo pakai apa bass nih? Sama efek? Sekarang Epiphone. Epiphone. Epiphone Ampli? aja. Ampli gue sebenarnya nggak punya. Ada kecil. Iya. Kalau di rumah. Apa tuh? Roland Microcubes. Oh. Itu udah canggih banget. Oh iya. Maksudnya Gua meskipun nggak itu tahu orang tuh. lama tuh. Cuman ada Aku ngerti tuh. ada istilahnya apa sih yang COSM atau apa sih, jadi kayak virtualnya sound jadi ini bisa ada sound kayak Ampeg, ada sound kayak ini dan COSM ya. Iya, apa sih? Di Roland Lupa juga itu. enak aja gitu, terus ada metronomnya, dan metronomnya tuh nggak tiktok tapi beat drum. Oh ada metronom. Meskipun suaranya digital, mungkin kalau yang sekarang baru mungkin suaranya drum. Jadi enak buat latihan lah, buat Steam ya. Ngulik-ngulik supaya nggak kaku ya. Ya, bass juga dikit. Ada Ibanez, terus ada Ibanez. apa namanya, yang gue lupa yang Ibanez Pro Star apa gitu. Terus satu ada Copy Fender. Udah sih gue 3 itu aja. Ada lagi satu tapi udah rusak, nggak jelas. Ada lagi satu kecil sama Jody pernah dihancurin. Waktu konser getah tuh. Enggak, di rumahnya dia aja. Naruhnya sembarangan. Terus apa lagi tuh? Itu cewek. Iya, nggak banyak. Kalau dia orange tuh, ampli. Wah, mantep tuh. Orange. Karena dia suka makan jeruk orange. Iya, sehat banget. Iya, menyuci piring orange. Lemon. Kalau di studio ada Yamaha. Wih, Yamaha. Yamaha tua. Wih, ngeri, Serinya men. apa tuh ya? Iya, old school banget tuh. Ya, itu punyanya si Peter dari studio lah. Oh, iya, Peter ya. Pondok Indah tuh Peter. Tempat kita latihan, recording sama dia bikin album. Nah, ini studionya Peter ini bisa juga untuk rekaman ya, Ya, teman-teman, karena tetangganya nggak jauh sama rumahnya Dani. ya Michael Studio. Michael Studio, Peter, Once, gitu. Michael Studio keluarga tuh. Nggak jauh tuh dari Dani, kurang lebih 200 meter, 100 lah. Ya, ujung ke ujung aja. Ujung ke ujung, satu mentok. blok tapi Satu blok. Lantai 2 kan tuh. Iya. Ya gua hafal banget tuh. Nah, oke, mau ada pesan lagi untuk konco-konco semua, pemirsa Andi Twins Musik dan Arko Tali Lepet. Ya. Ya, pesan terakhir itulah. Have fun. Have fun. Nggak ada jalan lain. Happy always ya. Pangap mau tanya lagi? Udah. Nah, ini sama ini Kalau album keluar aja baru kita album bedah keluar di sini. nanti kita promo lagi sama Alfa, sama Makasih Peter, ngeri Waduh. support musik Thank you. Indonesia dong harus. Ya. Oh ya itu Spotify sekali lagi udah berapa lagu di sana dimasukin? Album debut udah semua. Album yang itu? Yang ini belum. Ini belum. Tapi yang ini udah ada di Apple. Oh, Di Apple. Music ada, Spotify malah belum. Oh, Juk. Kayaknya ada deh. Kayaknya Ada. udah sekali publish kayaknya udah ke situ-situ semua. Oh, ada ya. Tapi yang ini nih cuman Apple doang. Yang di Spotify belum ada nih. Kalau yang itu yang Green Wine single Baru Green Wine. baru Green Si Wine. missingnya belum. Oh iya. Missingnya masih missing. Oh iya. Iya, masih hilang. Ada somewhere. Mm-mm. Sama lah kayak Oh, iya. kalau lagi foto itu Oh ada iya. somewhere. Oh iya. Oh iya. Tapi kalau Betul. single-single kayak Getah, kayak Koma, Koma itu ini udah yang baru. keluar. Itu di Spotify. Spotify ada, di Uh-uh. Apple juga ada. Itu Getah Musik juga. Ya. Tuh bisa cari di Getah Musik. Support lah karena tuh untuk support musik Indonesia ya. Support. Thank you, Gila, thank you. untuk penghasilan Ya, band juga biar rilis lah. Iya. Ya insya Allah ntar terutama pesan juga nih Cel. Sekarang tuh kaset nomor 1 Cel. Iya tuh. Si vinil kalau untuk menengah ke atas tetap vinil. Kalau kaset tuh all genre, kalangan menengah atas semua, bawah semua sama. Naik lagi Yang ya. iya nomor 1 tuh kaset gitu. Itu tuh ya, makanya tahu dari lu karena lu lebih tahu. Iya, kalau CD itu nomor 3 sekarang. Oh iya. Karena playernya udah, karena optiknya sekali rusak tuh udah susah Cel. Oh gitu. Pesan untuk band-band juga, duluin kaset dulu, vinil boleh, tapi Oh, ya oke. sebanding lah. Ya, Kan ya. kalau dulu kan 1000 CD, kasetnya 300 Ya, gitu. ya. Karena tuh berapa kali di sini teman-teman bantu gitu, kaset tuh laku cuma 2 hari 3 hari band ngetop. Iya. CD-nya belakangan gitu. Oh gitu. Iya. Cuman emang bener nggak sih nih? Tetap aja nomor 1 tuh
orang pasti yang digital, Iya. yang di Spotify atau Apple. Tapi kalau freak fans Tapi emang harus ada fisik. ada fisik. Jadi ini harus. fisik ada dua, sebagai penanda promo, sebagai jati diri. Ya. Ya harus lah gitu. Monumen ini. Monumen, Iya, monumental gitu. Ada yang lihat tuh cuma sekedar merchandise, enggak sih? Enggak lah. Ada cuma untuk Lebih promo. lebih dalam dari itu. Iya, untuk promo ada. Iya, Ben. pasti Jadi promo. bikin, Penting. gitu. Nah itu pesan-pesannya. Oke, Thank you, Cel, thank you banget udah datang. Sama-sama nih. Sukses tuh. Salam sama Bojo di rumah, Ya, sukses selalu, sehat. Teman-teman Semua, Getah. Ya. Nih harus lihat karya-karya gambarnya, musik Getah wajib dilihat, harus dibeli juga. Support musik Indonesia, cinta rilisan fisik Indonesia, made in Indonesia. Berilah merchandise asli dan dengerin Spotify digital apapun ya. Support musik Indonesia ya. Bye bye. Assalamualaikum. Sukses sehat selalu untuk kita semua. Bye bye. Thank you Ecel. Thank you sama-sama. Bye bye. Ngeri. Thank you. 2 hours.